Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan hukum Archimedes, yang kedua menerapkan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga, memahami penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang tahu siapa itu Archimedes? Nah, Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Syracuse atau Yunani. Beliau hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Bunyi hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan sebahagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Bisa kalian lihat di gambar bahwa besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi, itu ada volume awal zat cair, kemudian dimasukkan benda menjadi volume kedua. Ada 3 kemungkinan posisi benda jika berada. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan sederhana daripada hukum Archimedes, yaitu adapun alat dan bahannya. Di sini ada 3 biji telur, garam, 3 gelas, dan 1 sendok. Nah, adapun percobaan sederhana hukum Archimedes ini adalah untuk syarat menganalisis benda terapung, tenggelam, dan melayang. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan sederhana daripada hukum Archimedes. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama di sini ada gelas, lalu yang kedua ada garam dan 3 biji telur. Tahap yang pertama daripada percobaan hukum Archimedes, kita masukkan telur ke dalam gelas yang pertama. Lalu hasilnya telur tersebut tenggelam. Nah, tahap yang kedua atau langkah yang kedua, kita masukkan 3 sendok garam ke dalam gelas kedua. 1, 2, 3. Lalu kita aduk. Setelah dirasa garam sudah tercampur, maka kita masukkan telur ke dalam gelas tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap yang ketiga, yaitu kita melarutkan 3 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Lalu kita larutkan. Lalu kita masukkan telur ke dalam gelas ketiga. Tuangkan air secukupnya atau secara perlahan-lahan. Nah, hasilnya telur yang pertama dalam keadaan tenggelam, telur kedua dalam keadaan merapung, melayang, dan telur ketiga dalam keadaan merapung.
Mengapa telur dapat tenggelam? Alasannya adalah massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Nah, sedangkan pada telur yang kedua, yaitu pada benda melayang, yaitu kenapa bisa melayang? Karena penambahan garam membuat massa jenis air menjadi meningkat. Dengan pemberian jumlah garam yang tepat, massa jenis air dan telur jadi seimbang, dan juga gaya berat telur dan gaya apung telur juga seimbang, sehingga telur dapat melayang di tengah kemungkinan tersebut. Nah, sedangkan pada gelas yang ketiga, yaitu dalam keadaan terapung, kenapa telur tersebut bisa terapung? Karena semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar dan gaya apung telur semakin besar juga, sehingga telur tersebut bisa dalam keadaan terapung. Hai, dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cair, maka massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Penulisnya seperti ini ya. Dan satu lagi, syarat benda tenggelam yaitu gaya berat benda lebih besar daripada gaya apungnya. Syarat benda melayang adalah jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan gaya berat benda sama dengan gaya apungnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi massa jenis? Yang pertama ada massa benda, satuannya adalah kilogram. Yang kedua ada volume benda, satuannya meter kubik. Rumusnya di sini adalah rho sama dengan m per v. Keterangannya, rho sama dengan massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik. M di sini adalah massa zat, satuannya kilogram, dan V adalah volume zat, satuannya adalah meter per kubik. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada air dan minyak. Manakah antara keduanya yang memiliki massa jenis yang lebih besar, air ataukah minyak? Ya, benar. Yang memiliki massa jenis lebih besar adalah air, di mana air memiliki massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, sedangkan minyak memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Baiklah adik-adik, setelah kita mengetahui bunyi hukum Archimedes, selanjutnya kita akan mempelajari rumus dari hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V. Rho di sini adalah massa jenis zat cair, G di sini adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair. Apa saja contoh penerapan hukum Archimedes? Nah, di sini pada gambar yaitu kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Nah, kapal selam memiliki tangki yang berfungsi menyimpan udara dan air. Tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu pada gambar yang pertama dalam keadaan mengapung. Kenapa? Karena tangkinya itu penuh dengan udara sehingga bisa mengapung. Sedangkan pada gambar yang kedua, tangkinya ini setengah, yaitu air laut keluar dari tangki. Sedangkan setengah lagi itu udara bertekanan tinggi masuk ke tangki sehingga dalam keadaan melayang. Sedangkan pada gambar yang ketiga yaitu tangkinya dalam keadaan tenggelam karena tangki penuh dengan air laut sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Archimedes ialah balon udara. Loh, kan balon udara bukan di air. Memang betul, balon udara tidak berhubungan dengan air. Tapi, prinsip kerjanya sama dengan yang ada di hukum Archimedes. Bagaimana cara membuat balon udara bisa terbang sampai ke atas? Nah, ini mirip seperti konsep terapung. Massa jenis balon udara lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara naik ke atas untuk membuat balon udara yang massa jenisnya lebih kecil. Biasanya ini dilakukan dengan pembakaran, sehingga udara dalam balon menjadi lebih ringan, atau bisa juga diisi dengan gas helium.
Contoh penerapan hukum Archimedes lainnya yaitu jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang tersusun atas drum-drum tertutup rapat yang berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air. Contoh soal: sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami batu? Maka diketahui di sini adalah PB-nya sama dengan 1 meter per kubik, Rho A-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah FA. Maka kita jawab FA sama dengan Rho kali G kali V sama dengan 1000 dikali 10 dikali 1. Maka hasilnya adalah 10.000 Newton.